Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini tanpa adanya halangan. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat mengikuti acara ini yang bertema penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Selamat pagi yang terhormat kepada Saudari Cindy sebagai pemateri 1, Saudari Eva sebagai pemateri 2, Saudari Alifa sebagai pemateri 3, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan rekan seperjuangan yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembacaan materi. Lalu yang kedua, ada tanya jawab. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya adalah pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya Cindy Adalia sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan materi tentang pengertian ASI. Jadi, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan dan minuman yang diberikan pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan dan juga bisa diberikan pada bayi berusia sampai 2 tahun. Selanjutnya adalah kandungan ASI. Jadi, di sini ASI memiliki beberapa kandungan, diantaranya ASI mengandung laktosa yang berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri, merangsang pertumbuhan mikroorganisme, memudahkan terjadinya pengendapan kalsium, kemudian memudahkan penyerapan berbagai zat mineral seperti kalsium dan magnesium. Dan ASI di sini juga mengandung zat pelindung atau antibodi yang dapat melindungi bayi selama 5 sampai 6 bulan pertama, seperti immunoglobulin, lisozim, komplement C3 dan C4, lactobacillus, bifidus, dan lactoferrin. Dan yang terakhir, ASI tidak mengandung beta-lactoglobulin yang dapat menyebabkan alergi pada bayi. Kepada Saudari Eva, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Eva Dinabila. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang cara pemberian ASI untuk ibu bekerja. Untuk ibu bekerja, diusahakan sebelum berangkat bekerja, ibu memeras ASINya. Dan untuk disimpan dengan aturan, ASI dapat bertahan selama 6 jam di suhu ruang dan ASI dapat bertahan selama 24 jam di suhu kulkas, dan ASI juga dapat bertahan selama 6 bulan jika disimpan dalam freezer. Nah, untuk ASI yang disimpan dalam freezer, sebelum disusukan harus didiamkan beberapa jam agar ASI itu mencair, kemudian dihangatkan dengan air panas. Jangan langsung dihangatkan melalui api, karena itu dapat merusak kandungan yang terdapat dalam ASI. Selanjutnya yaitu cara penyimpanan ASI. Yang pertama yaitu masukkan ASI ke dalam kantung plastik khusus makanan dan dapat bertahan dalam suhu yang panas.
Kemudian, jangan masukkan dalam gelas plastik atau minuman kemasan maupun plastik styrofoam. Yang ketiga, beri tanggal dan jam pada masing-masing ASI. Yang keempat, yaitu dinginkan dalam kulkas dan simpan sampai batas waktu yang telah ditentukan tadi. Nah, jika hendak dibekukan, masukkan dulu ke dalam kulkas selama semalam, baru masukkan ke dalam freezer. Dan sebelum digunakan, ASI yang telah dimasukkan ke dalam freezer tadi diusahakan digunakan sebelum batas maksimal 6 bulan. Selanjutnya yaitu posisi untuk ibu menyusui. Yang pertama, duduk dengan posisi enak dan santai. Kalau perlu, pakai kursi dengan sandaran agar bisa menyandarkan punggung dan juga lengan. Kemudian, gunakan bantal untuk mengganjal kepala bayi agar jarak bayi dengan payudara tidak terlalu jauh. Selanjutnya yaitu memasukkan puting susu ke dalam mulut bayi. Yang pertama yaitu bila memasukkan mulai dengan payudara kanan, maka letakkan kepala bayi pada siku bagian dalam, lengan kanan pada bayi menghadap ke ibu. Yang kedua yaitu lengan kiri bayi diletakkan di seputar pinggang, tangan kanan ibu memegang pantat. Yang ketiga yaitu senggala payudara kanan ibu dengan keempat jari tangan kiri di bawahnya dan ibu jari di atas, tetapi tidak di atas bagiannya berwarna hitam atau area memai. Yang keempat, sentuhlah mulut bayi dengan puting susu. Selanjutnya, puting susu dimasukkan ke dalam mulut bayi secepatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melepaskan hisapan pada bayi. Setelah selesai menyusukan bayi selama 10 menit, lepaskan hisapan bayi dengan cara yang pertama yaitu masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke dalam sudut mulut bayi, kemudian dengan menekan dagu bayi ke bawah. Setelah itu dengan menutup lubang hidung bayi, jangan menarik puting susu untuk melepaskannya. Terus yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara tentang menyendawakan bayi. Setelah hisapan bayi tadi dilepaskan, sendawakan bayi sebelum menyusukan dengan payudara yang lain. Dan cara yang pertama yaitu sandarkan bayi di pundak ibu. Kemudian tepuklah punggung bayi secara perlahan sampai keluar sendawa. Setelah bayi ditelungkupkan, setelah itu bayi ditelungkupkan di pangkuan ibu sambil digosok punggungnya. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Alifa. Kepada Saudari Alifa, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Coach Alifa Turnada. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang bertugas untuk menjelaskan mengenai masalah dalam menyusui dan penanganannya. Yang pertama yaitu ASI kurang. Seringkali ibu merasa produksi ASINya kurang, padahal sebenarnya tidak. Apalagi bila bayinya sering menangis. Ibu tergesa-gesa memberikan tambahan susu formula. Nah, untuk penanganannya yang pertama yaitu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, menyusui dengan sabra. Yang ketiga, menyusui secara bergantian antara kedua payudara. Yang keempat, minimalkan penggunaan alat misalnya DOT karena akan membingungkan bayi dan akhirnya mengurangi rangsangan untuk memproduksi ASI. Yang kedua, yaitu bayi bingung feeding. Bayi yang mendapatkan susu formula bergantian dengan ASI akan mengalami nipple confusion, sehingga waktu ibunya sering menyusui terputus-putus, bahkan kadang-kadang menolak menyusui ibunya. Nah, untuk penanganannya yaitu yang pertama, ibu harus mengusahakan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, menyusui dengan cara yang benar. Yang ketiga, menyusui lebih sering. Yang ketiga, yaitu payudara bengkak. Pada hari-hari pertama, seringkali menyusui kurang efektif sehingga ASI mengumpul di dalam payudara. Nah, menekan pembuluh darah saluran limfa. Hal ini mengakibatkan payudara menjadi bengkak dan nyeri. Nah, untuk penanganannya, yaitu lakukanlah yang pertama susui bayi segera setelah lahir. Yang kedua, susui menurut kehendak bayi, jangan dijadwalkan. Yang ketiga, susui bayi dengan menggunakan teknik menyusui yang benar. Yang keempat, keluarkan sisa ASI dengan tangan atau pompa penanganannya. Yang kelima, bayi disusukan untuk menghindari pembengkakan. Yang keenam, kompres dingin untuk mengurangi nyeri. Yang ketujuh, lakukanlah pengurutan atau massage pada payudara. Yang keempat, puting payudara nyeri. Rasa sakit akan berkurang setelah ASI keluar.
Bila mulut bayi dan puting susu ibu benar, perasaan nyeri akan segera hilang. Nah, untuk cara penanganannya yaitu yang pertama, posisi menyusui sudah benar. Yang kedua, mulai menyusui pada puting susu yang tidak sakit guna membantu mengurangi sakit pada puting susu yang sakit. Yang ketiga, segera setelah minum, keluarkan sedikit ASI dan oleskan di puting susu dan biarkan payudara terbuka untuk beberapa waktu sampai puting susu kering. Yang kelima, puting payudara lecet. Untuk puting payudara lecet dapat dirawat dengan, yaitu ibu dapat memberikan ASI pada keadaan yang tidak begitu sakit, mengoleskan kolostrum atau ASI di sekitar puting susu yang sudah menyusui. Puting susu diistirahatkan selama lebih dari 1 kali 24 jam. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI dikeluarkan dengan tangan dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena dapat menyebabkan nyeri. Minum ASI pada bayi dengan menggunakan sendok bersih selama masa istirahat dan tidak diperbolehkan mencuci payudara dengan menggunakan sabun. Yang keenam yaitu mastitis. Mastitis adalah peradangan payudara akibat infeksi. Biasanya terjadi pada minggu-minggu pertama setelah melahirkan yang tersumbat atau luka pada puting susu yang terinfeksi. Nah, untuk penanganannya yaitu yang pertama, kompres air hangat. Yang kedua, ibu tetap menyusui bayinya pada payudara yang tidak terinfeksi. Cukup istirahat. Selanjutnya, minum air putih minimal 2 liter per hari. Minum antibiotik dan lakukan perawatan payudara. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan. Dan setelah itu kami akan menampung pertanyaannya terlebih dahulu. Bertanya, Bu, kalau bayi tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan itu gimana ya? Mau tanya, Bu, ciri-ciri ASI yang basi itu gimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab, bayi yang tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan itu akan beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi pencernaan, infeksi saluran pernafasan bagian atas, hingga infeksi pada telinga. Nah, selain gangguan kesehatan yang disebabkan oleh infeksi, bayi juga akan lebih rentan mengalami penyakit non-infeksi saat pertumbuhan usianya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ciri-ciri dari ASI yang basi yaitu yang pertama yaitu ASI menggumpal dan tidak larut saat botol digoyangkan secara perlahan. Yang kedua, ASI beraroma tengi dan juga masam. Dan ASI terasa seperti susu basi. Akhirnya, kita berada pada penghujung acara. Kami selaku panitia, pelaksana acara, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kilaf dari tutur kata maupun salah bawa yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu secara sengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmu yang didapat bisa berguna dan bermanfaat bagi panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.